Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channelnya Sahabat TV. Yang baru mampir di channel ini, yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Saya di hari ini mau upgrade laptop HP. Rencananya mau di-upgrade ke SSD, Windows 11, dan di-upgrade RAM juga. Kalau misalkan kita lihat, ini serinya seri berapa? Di sini teman-teman bisa lihat serinya. HP model 14 BS743TU ya. Rencananya mau saya upgrade ke SSD yang 128GB. Ini SSD dari Kio KZ serinya. Ini SSD M.2 SATA teman-teman. Kenapa SATA? Nanti saya kasih lihat kenapa saya pilih yang SATA untuk laptop ini. Kemudian saya juga bakal upgrade RAM DDR4 4GB. Jadi nanti diganti SSD M.2, jadi di sini ada slot M.2-nya. RAM-nya 4GB, kemudian Windows 11 dari GoSpector ya. Oke, untuk yang pertama kita bongkar dulu laptopnya. Ini baterainya kita copot. Seperti ini. Ini masih ada sisa 2 baut ya. Oh iya, untuk link pembeliannya semuanya ada di deskripsi video. Link pembelian SSD, link pembelian RAM semuanya ada di deskripsi video teman-teman. Jadi cek aja linknya ke sana. Ini langsung saya buka karena udah saya congkel bagian depannya. Jadi teman-teman hati-hati ketika nyopotin casing laptop seperti ini ya, karena ini dibukanya belakang yang dibuka. Ini lumayan susah. Nah, seperti ini teman-teman untuk dalemannya. Jadi yang bisa di-upgrade itu apa aja? Yang pertama itu ada RAM di sini, slot RAM kosong. Kemudian di sini ada slot SSD M.2 teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini slot M.2. Nah, kenapa saya pengen kasih tahu tadi dari awal? Ini penting banget buat teman-teman yang mau upgrade seri HP yang seperti ini. Di sini di slot M.2-nya ada bagian coakannya itu satu teman-teman seperti ini, dan ini bikin pusing. Saya juga pertama kali buka laptop ini sebelum saya beli SSD-nya itu sempat pusing. Ini SSD NVMe atau SSD M.2 SATA, karena kan ada dua ya, M.2 ada SATA, ada NVMe. Kalau misalkan dilihat dari soketnya, ini sebenarnya M.2 NVMe karena satu coakannya, tapi posisinya tuh di kiri teman-teman. Kalau misalkan M.2 NVMe itu biasanya di kanan, itu coakan di SSD-nya tuh di kanan. Nah seperti ini gambarnya kalau NVMe. Kalau misalkan SATA, coakannya itu ada dua di SSD-nya gitu. Nah kalau misalkan di SSD M.2 NVMe, coakannya itu satu, dia itu disebutnya M key. Jadi M key, jadi kuncinya itu M. Kalau misalkan SSD M.2 SATA, dia ada dua coakannya, ada B key, ada M key. Nah kebetulan ketika saya bingung ini pakai SATA atau NVMe, di sini ada tulisan B-nya teman-teman. Kalau misalkan kelihatan di bagian sini, di atas coakannya sini tuh ada tulisan B. Berarti ini B key teman-teman ya. Walaupun bentuknya lubangnya ini seperti NVMe, tapi di sini ada tulisan B key, ada B. Berarti ini SSD M.2 SATA, bukan NVMe. Makanya saya beli SSD M.2 SATA dari Kio Kaizen series. Nah, kita buka dulu. Takutnya teman-teman salah beli nanti. Belinya yang NVMe, padahal di sini ininya SATA. Ini bentuk SSD-nya. Nah, seperti ini. Walaupun di sini SATA ini ada dua coakannya, tapi di sini ada B key, ada M key. Nah, B key itu sebelah kiri, yang M key sebelah kanan. Jadi kalau misalkan dipasang di HP seri ini pakainya SSD M.2 SATA teman-teman. Itu aja, karena susah juga nyari referensi video laptop seri ini. Saya lupa ini serinya karena panjang kalau HP itu serinya. Serinya BS743TU. Jadi seperti itu. SSD-nya sudah ada, RAM-nya juga sudah ada. Kita pasang RAM-nya dulu seperti ini. Pemasangannya dibalik ya.
kemudian kita press tekan aja. Nah, seperti itu teman-teman, sampai ada bunyi klik. Untuk SSD-nya di sini udah dapat bautnya. Kita buka dulu bautnya. Kita pasang. Dan ini masuk teman-teman. Kita tekan aja ke sini. Kita baut lagi. Untuk link pembelian SSD-nya sama RAM-nya, teman-teman cek aja ke deskripsi video atau ke komentar ya. Nanti saya kasih pin di komentar biar ada di paling atas. Harganya paling murah kalau di Shopee, dapat cashback juga. Udah selesai. Ini HDD. Kalau misalkan nggak ada slot ini, kita pakai yang SATA HDD bekas ini. Kalau misalkan nggak ada slot M.2, pasti yang di-upgrade itu HDD-nya. Kemudian di sini kita kasih HDD tadi-nya. Cukup ya, nggak ada yang harus kita bongkar atau oprek lagi. Ini langsung kita tutup ulang. Nah, proses upgrade itu sebenarnya gampang, tapi teman-teman harus jeli juga. Ini kita tutup ulang, saya tutup ulang. Selanjutnya ini saya mau install Windows 11 dari Ghost Spectre, karena saya seringnya pakai Ghost Spectre. Oke, yang Superlight lebih mantap teman-teman, jadi kecepatan laptop juga tambah cepat. Nah, kalau udah ada suara press kayak gini, ini udah cocok, udah pas. Nah, ini enggak saya bawa dulu, nanti aja terakhir. Kita langsung install Windows 11 dari Ghost Spectre. Teman-teman harus siapin bootable-nya. Ini udah saya bikin bootable Windows 11-nya. Kalau misalnya teman-teman mau download Windows 11 yang Ghost Spectre, teman-teman bisa masuk ke webnya Sahabat TV. Ada di deskripsi video kok. Jadi semuanya informasi ada di deskripsi. Teman-teman cek aja ke sana. Langsung pasang ya SSD-nya, si SanDisk-nya, si bootable-nya. Nah, teman-teman, posisinya sudah ready, tinggal kita upgrade si Windows-nya dari Windows 10 ke Windows 11. Kita langsung nyalain si laptopnya, kemudian kita tekan F10. Pokoknya kita masuk ke BIOS saja. Entah itu F9, F10, saya lupa BIOS HP. Kita coba F10, teman-teman. Kalau misalkan kurang yakin BIOS teman-teman itu, tekan F berapa masuk ke BIOS, cek aja di Google. Kita klik nyalain. Kemudian kita klik F10 di sini. Ini HP ya. Biasanya si F10 kalau nggak F9. Udah masuk ke BIOS-nya. Di sini sudah kelihatan ya. Saya sedikit perbesar deh ke sini. Memorinya udah 8 GB karena udah kita upgrade. Kemudian di sini Windows 10 ya, Windows bawahnya Windows 10 Core i3 generasi ke-6. Kita masuk ke menu boot option di sistem konfigurasi. Boot option, Nah, kita pilih yang UEFI boot order. Kita pilih yang USB diskette on key, USB hard disk. Kita klik enter. Nah, di posisi UEFI boot ordernya ini kan OS boot manager yang paling atas ini dari hard disknya ya. Kemudian kita coba yang USB yang kedua ini kita pindahin ke atas. Caranya di sini udah ada petunjuknya, F5 dan F6. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini F5 USB-nya sudah paling atas. Kemudian kita F10 untuk menyimpan. Kita klik yes. Dia akan restart sendiri. Apa nanti masuk ke SanDisk-nya, kita lihat dulu. Nah, udah masuk ke Ghost Spectre, berarti ini udah masuk ke BIOS di SanDisk-nya. Teman-teman bisa pilih yang bagian ini, yang gambar Windows. Kita klik aja, nanti akan muncul instalasinya. Kita klik next. Di sini ada banyak pilihan, Windows 11 Pro, Compact, Compact plus Defender, Superlight plus Defender, Superlight SE plus Defender. Saya pilih di sini yang Superlight plus Defender. Kalau misalkan teman-teman gak mau pakai ada Windows Defendernya atau antivirus, teman-teman bisa pilih yang Superlight aja. Saya pilih yang Superlight plus Defender. Next lagi, kemudian di sini custom install. Nah, di sini kita lihat banyak partisinya.
Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada 119,2 GB. Ini primer. Pokoknya yang tulisan primer itu yang bakal diinstal Windows 11-nya. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini sistem MSR primer, ini primer, berarti ini yang di harddisk. Ini data C, ini data D. Karena kita nggak nginstal si Windows-nya itu di harddisk, di HDD, kita mau di SSD, kita cari primer lain. Nah, kayaknya ini 119. Tadi kan SSD-nya itu 128 GB, bersihnya itu yang terbaca di laptop itu 119 GB. Teman-teman bisa pilih yang ini. Teman-teman juga bisa hapus, delete si data yang Windows ini, atau juga nanti bisa di akhir kita hapus ya. Kita pilih yang 119, kita klik, kemudian kita klik next. Nah, proses penginstalan sedang dimulai. Untuk prosesnya lumayan lama ya, sekitar setengah jaman lah. Nah, kalau udah seperti ini udah selesai proses instalasi Windows-nya teman-teman. Jadi nanti dia akan restart sendiri. Nah, ini udah masuk ke tampilan awal dari GhostFactor-nya. Tuh, tampil awalnya seperti ini. Teman-teman bisa langsung kok aktifin internetnya, biar nanti dia otomatis nge-install driver yang dibutuhin sama laptopnya. Nah, ini udah connect ke internet. Kita lihat di Task Manager teman-teman. Nanti dia akan otomatis download sendiri. Ini sudah terinstall ya, HDD. Kemudian di sini ada SSD. Dan ini RAM-nya sudah 8 GB. Ini terpakai 22%. Superlight dari GhostFactor ini ketika mode standby seperti ini, dia cuman kepake RAM-nya itu 1,7 GB teman-teman. Jadi benar-benar kecil ukurannya. Kita lihat ke drive C-nya di Windows-nya kira-kira berapa sisanya. Dari 118 GB yang terpakai itu cuma 7,74 GB. Jadi ini ukurannya kecil untuk Windows 11. Dan ini udah bisa dipakai teman-teman. Dan di sini ada Ghost Toolbox. Jadi semua pengaturan yang teman-teman butuhin itu ada di Ghost Toolbox. Jadi kalau teman-teman mau setting-setting itu ada di Ghost Toolbox. Pokoknya teman-teman buka aja, nanti teman-teman bakal dapat aksesnya ke sana. Posisinya internet harus nyala ya, karena nanti dia akan otomatis update. Tampilan awal dari Ghost Toolbox-nya tuh seperti ini. Kalau misalkan teman-teman installnya itu di Superlight nih, Superlight plus Defender, otomatis di mode printer dia nggak bisa ngeprint teman-teman. Caranya ketika teman-teman install Superlight, teman-teman pilih satu action, kemudian di sini print spooler for printernya kita aktifin, kita klik 2, kemudian klik enter dan pilih enable. Karena di sini udah ada note-nya Windows 10 atau Windows 11 Superlight itu disable. Jadi nanti dia nggak bisa ngeprint teman-teman. Biar bisa ngeprint kita enable aja. Nah, ini udah selesai. Kita balik lagi ke awal. Karena ini banyak yang dipangkas Superlight ini, teman-teman bisa aktifin juga. Teman-teman juga bisa langsung download Chrome di sini. Kemudian mau aktifin Store atau Xbox, mau aktifin OneDrive juga bisa langsung di sini di Ghost Toolbox-nya. Di sini juga ada pilihan Stop Windows Update atau bisa teman-teman ke Ghost Online Activator kalau misalkan nanti Windows-nya itu belum dapat license ya. Ya, mungkin teman-teman videonya sampai di sini aja untuk instalasi upgrade laptop HP ini pakai GhostFactor. Untuk link pembelian SSD dan sebagainya RAM ada di deskripsi video. Untuk download driver Windows 11 GhostFactor-nya juga ada di deskripsi video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa share. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.